Iki aku ndisa mbak sorry barang tengah lho. Pun dangu Pak niku. Napa nek? Niku. Ah, kedarengan tengkulam. Pas nyitak botol riyen nggih. Iya, kono. Tasik tebet ta? Oh iki. Ini kalau warung. Lho Pak, masih jauh dah tempatnya? Mboten ini lho, kelaras-kelaras. Oh. Itu bangunnya berupa apa Pak? Ah, ya semacam bangunan candi gitu. Bata gitu ya? Iya, bata kuno. Bata kuno. Itu sudah lama ditemukan Pak sama orang-orang Sama sini? ya sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan. Itu kanal atau apa Pak itu Pak? Kayak saluran air atau? Ya, saluran air apa jalan tembus kerajaan, ya nggak paham. Nggak tahu ya? Ya konon ya saluran air gitu. Saluran aja. air ya? Masalah tempatnya di bawah tanah. Oh gitu. Jadi ya Memang ada sumber airnya Pak di situ Pak? ada ya. Ada. Ya mengalir terus. Mengalir kalau, terus ya? Kalau begini mengalir terus. Ada berapa titik Pak? Kalau di sekitar sini cuma satu terus tembus. Tadi yang tidak kelihatan. Yang tertutup air tadi, itu ya? Ini gimana? Nggih. Monggo Pak. Foto air. Siapa sangka, di antara petak-petak area persawahan nan hijau yang ditanami padi oleh warga ini, ternyata menyimpan kisah sejarah dari peradaban masa lalu yang cukup berarti. Di tengah pesona keindahan alam pedesaan yang membuat iri masyarakat perkotaan tersebut, terdapat sebuah struktur bangunan purbakala berbahan bata merah kuno peninggalan dari zaman Majapahit. Tak mudah untuk mencapai dan melihat secara dekat struktur bangunan bersejarah itu karena harus menyusuri pematang sawah yang hanya bisa dilalui satu orang saja. Bahkan jika tak diantar oleh warga yang mengetahui keberadaan struktur bangunan kuno tersebut, akan sulit menemukannya karena memang lokasinya yang tersembunyi di tengah area persawahan. Namun semuanya akan terbayar ketika profil bangunan yang terdiri dari susunan bata merah kuno itu berada tepat di depan mata. Masih kelihatan Pak? Sepintas struktur ini hanya seperti tumpukan bata merah kuno biasa. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, struktur bata merah berbentuk persegi dengan dimensi ukuran 30 kali 15 cm tersebut nampak sumber mata air yang mengalir tenang. Keberadaan struktur bangunan persegi yang diduga merupakan bagian dari kanal kuno ini telah diketahui warga sejak beberapa tahun lalu, usai tanah yang menimbun struktur digali sebelum dijadikan lahan bercocok tanam. Karena memang dulunya lahan persawahan di Desa Blendren, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto tersebut merupakan lahan yang dipakai para perajin untuk memproduksi bata merah. Melihat struktur bangunan saluran air kuno yang terbuat dari bata merah, warga memperkirakan jika kanal yang ditemukan adalah peninggalan dari peradaban Majapahit. Warga menduga profil bangunan dari kanal kuno ini merupakan rongga udara yang sengaja dibuat di atas struktur saluran air dan berfungsi untuk memperlancar
aliran air dari sumbernya. Rongga udara bagian kanal tersebut memiliki kedalaman lebih 1 meter yang di dasarnya penuh dengan lumpur. Kalau saya ini ya bilang kanalnya. 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 Ini yang salah satu di kotak ini di atasnya kanal. Di atasnya. Mungkin ada salah satu pendorong air. Kalau tanpa itu. ya fungsinya, kalau tidak ada kotakan seperti ini, airnya yang di bawah kurang lancar. Ada rongga lah. Bisa tertutup tanah yang lain kalau memang ini tidak dikasih salah satu keronggaan lah, maksudnya itu lubang lah. Jadi intinya lubang yang ada di sini itu adalah salah satu pendorong air. Terus kanalnya sendiri di mana Pak ini Pak? Di bawahnya ini. Di bawahnya. Iya. Kalau ini dalamnya sampai berapa meter Pak kira-kira? Kurang lebih 1,5 meter lah. 1,5 meter. 1 meter dari bawah loh. Ya. Pangkalan itu di ujung sana. Ujungnya itu Ujung ya. sana, iya. Itu berupa apa Pak? Berupa struktur bata merah atau gimana? Iya, struktur fondasi. Fondasi gitu ya. Iya, fondasi. Kanalnya di mana Pak? Situ Pak ya? Tak hanya satu titik, berjarak 200 meter di area persawahan ini juga ditemukan profil kanal lainnya yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan bangunan persegi yang merupakan rongga udara dari saluran air. Namun sayangnya, struktur kanal itu kini tak terlihat karena tertutup air. Sejumlah warga yang penasaran pernah menyusuri saluran air ini dengan membersihkan endapan lumpur dasar kanal. Karena tekanan air yang begitu deras dan sangat membahayakan akibat kurangnya oksigen, akhirnya warga hanya mampu menapaki kanal kuno sejauh 20 meter. Meski telah berusia ratusan tahun, namun kanal kuno ini masih berfungsi dan dimanfaatkan warga untuk mengairi lahan persawahan mereka, terutama ketika musim kemarau tiba. Sumber mata air yang mengalir di kanal kuno Blendren yang dibangun di bawah permukaan tanah diperkirakan berasal dari kolam segaran yang berada di Trowulan yang jaraknya kurang lebih 4 km dari area persawahan ini. Otomatis fungsi ya. Fungsi kan sumbernya jadi dangkal gitu loh. Tadi semua padi bisa menikmati air itu. Kalau waktu hujanan gini, kalau waktu kemarau ya tidak ada airnya memang. Kalau di desel bisa ya? Seperti sumur gitu. Terus ya tidak bisa surut airnya nggak bisa surut kalau kemarau. Cuma harus tetap pakai pompa air. Awal penemuannya ya waktu itu penggalian batu batan itu. Terus ditemukan ini, jadi ya dibiarkan gitu aja. Kalau 2 tahun yang lalu itu anak muda-muda itu pernah di desel itu mengeluarkan lumpur itu pernah. Tapi sekitar kedalamannya itu sekitar 10 meter terus dia tidak berani lagi. Ketinggiannya ya sekitar 1 meteran lebih lah. 1 meteran lebih. Di posisi anak-anak itu jongkok, posisinya itu jongkok. Tadi membersihkan lumpur itu dengan jongkok. Itu masih ada airnya Pak waktu itu? Waktu itu setelah lumpurnya hilang, air begitu deras. Oh, mengalirnya deras ya? Waktu air begitu deras, anak-anak takut, langsung tidak diteruskan. Kalau ini sumber mata airnya dari mana Pak yang mengalir di kanal ini? Ya kalau cerita konon dari Segaran. Dari Segaran itu seberapa jauh Pak kalau dari sini Pak?
Ya sekitar ya 4 kiloan lah. 4 kiloan. Masalahnya di sini kan tidak lurus, cara anune tidak lurus, adine belok ngoten di begitu panjang. Meski berada jauh dari pusat kota raja Majapahit di Trowulan, namun keberadaan kanal kuno di area persawahan Desa Blendren, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ini menunjukkan betapa hebatnya teknologi air Majapahit. Di samping mampu membuat kolam raksasa yang berfungsi sebagai waduk pengendali banjir, dengan teknologi yang tersedia kala itu, Majapahit sudah bisa membuat saluran air bawah tanah demi kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di zamannya.